Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Oktaviani dengan NIM 22110316000. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Piaget adalah salah satu tokoh utama dalam teori belajar kognitif. Dia percaya bahwa belajar melibatkan proses kognitif dan bahwa anak-anak bergerak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif tertentu. Piaget menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam belajar dan menganggap bahwa belajar adalah proses konstruksi pengetahuan. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan peran penting pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dalam pembentukan pola-pola kognitif manusia. Menurut Piaget, manusia mengalami 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda-beda, yaitu tahap sensorimotor, tahap proporsional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Yang kedua, menurut Albert Bandura, teori sosial kognitif dikembangkan pertama kali oleh seorang psikolog, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik keberatan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing menuju proses pemodelan. Perilaku teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihan teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, kontribusi pada pendidikan. Teori belajar kognitif Piaget sangat penting dalam bidang pendidikan karena membantu guru untuk memahami bagaimana anak-anak belajar berkembang secara kognitif. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap tahap perkembangan kognitif anak. Yang kedua, menjelaskan aspek perkembangan. Teori Piaget dapat menjelaskan aspek perkembangan yang berbeda pada anak, termasuk bagaimana mereka mulai memahami konsep-konsep matematika, logika, dan moralitas. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan metakognitif. Teori Piaget juga dapat membantu anak-anak memperoleh keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengontrol pemikiran mereka sendiri. Keterampilan ini penting untuk belajar mandiri dan pemecahan masalah yang efektif. Dan yang kedua, ada kekurangan teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, fokus pada anak. Salah satu kelemahan utama teori Piaget adalah bahwa teori ini yang hanya berfokus kepada perkembangan anak dan tidak memperhitungkan faktor lingkungan dan sosial dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, kesalahan umum. Teori Piaget juga dikritik karena sering kali anak-anak tidak mengamati perkembangan kognitif dengan urutan yang sama seperti yang dijelaskan dalam teori tersebut. Yang ketiga, keterbatasan umur sampel.
Beberapa kritikus menyatakan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian Piaget terlalu kecil dan terbatas pada anak-anak dari latar belakang sosial dan budaya yang sama. Hal ini dapat membatasi generalisasi teori untuk populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata rileks atas stimulus airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kekurangan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Adapun pengolahan informasi. Pengolahan informasi memfokuskan perhatian pada bagaimana siswa memperhatikan peristiwa-peristiwa lingkungan. Mengkodekan informasi-informasi untuk dipelajari dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada dalam memori, dan menariknya kembali pada saat dibutuhkan. Sistem gerak manusia disebut sebagai sebuah pengolahan informasi, berawal dari ditangkapnya berbagai stimulus dari berbagai sumber lingkungan oleh organ pengindra input, proses melalui berbagai tahapan, dan diproduksi sebagai gerakan output. Selanjutnya ada memori. Memori diartikan sebagai fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus dari sebuah sistem penyimpanan. Diartikan juga proses mental yang meliputi pengkodean, encoding, penyimpanan, saving, dan panggilan kembali, recall, yang semuanya diatur pada otak. Penyimpanan, saving, dan selanjutnya memori. Memori diartikan sebagai fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Kemampuan kognitif siswa akan mempengaruhi proses pemecahan masalah. Setiap langkah dari pemecahan masalah membutuhkan kemampuan kognitif yang sesuai. Mempengaruhi proses pemecahan masalah. Dari kajian teori ini menunjukkan bahwa setiap langkah-langkah pemecahan masalah membutuhkan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Yaitu memahami masalah. Pada langkah pertama yaitu memahami masalah kognitif dasar. Memahami masalah yaitu membutuhkan mengingat dan memahami kognitif dasar. Pada langkah ini siswa diharuskan mengingat dan memahami yang baik. Pada langkah ini pemahaman siswa diharuskan memiliki ingatan yang baik dan pemahaman pada langkah yang kedua yaitu perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam merencanakan pemecahan masalah, pada langkah kedua yaitu konsep perencanaan pemecahan masalah dan dipahami dalam merencanakan agar penyelesaian bisa tercapai. Siswa harus bisa menerapkan dari itu dalam merencanakan yang diingat dan dipahami. Siswa harus sebelumnya agar penyelesaian bisa tercapai. Yang ketiga yaitu ada penerapan. Maka dari itu
Dalam merencanakan pemecahan masalah, Dan yang terakhir siswa ada pemecahan masalah. harus mencapai Kemampuan kemampuan kognitif kognitif. siswa akan mempengaruhi proses Dan yang pemecahan terakhir, masalah. Setiap yaitu langkah ada dari pemecahan penerapan. masalah membutuhkan kemampuan kognitif yang